Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama gua Mr. Pras di pengen komen, ya udah komen. Ya gue kenapa bikinnya miring, soalnya ini gue pengen buat YouTube ya guys ya. Jadi gue nggak tahu juga nanti apakah akan jadi untuk YouTube atau tidak. Tapi intinya gue pengen komen, komen tentang diri gue sendiri. Gue dulu alasan gue kenapa ikut program C2G Korea. Ini sampai guys ya. Ini gue lagi jadi gue itu tadi kan bangun gabut, nggak tahu mau kemana ya. Terus kayak mana ya udah ngopi. Akhirnya gue ngopi di Haman. Boy, naik sepeda ya karena gabut aja. Terus gue beli ini juga, pizza. Sekalian pengen gue cerita pengalaman gue dulu ikut C2G Korea. Jadi dulu tuh gue lulus SMK itu 2022. Gua tuh udah bisa baca tulisan Korea itu dari kelas 1 SMK 2000. Kelas 1 SMK. Jadi 2019 gua udah bisa baca tulisan Korea. Terus gua lulus karena temen gua dulu masih sekolah Korea juga bareng gitu sekolahnya. Akhirnya kita rame-rame ikut gelombang itu. Dan lumayan bersyukurnya tuh gua dapet ujian EPS topiknya itu. Gue itu alumni EPS topik Korea 2023 ya guys ya, Februari dulu. Jadi itu ujian terakhir tanpa skill test. Tuh pesertanya kalau nggak salah dulu 30.000 apa berapa gitu. Kuotanya cuma 12.000 apa 14.000 gitu dulu. Tapi itu dulu karena setelah ujian 2023 IPS topik kembali menjadi berdarah. Gue juga nggak tahu sih kenapa sekarang tuh kayak nilainya edan-edan ya. Ada yang 92,5 KKM-nya, terus ada yang 97,5. Itu suara pabrik di Korea ya guys ya. Jadi buat temen-temen yang lagi proses semangat tuh, ntar lu dengerin itu semua tuh ya. Jadi gue tuh mau cerita soal yang kemarin nggak lulus sih. Itu beneran kasian sih. Kayak soalnya yang paling sakit itu bukan yang salahnya banyak, tapi yang salahnya itu gimana ya, selisihnya satu doang sama KKM gitu. Misalnya KKM-nya 97,5, berarti kan itu cuma boleh salah satu ya. Tapi ada yang salah dua, jadi dapat 95 dan itu nggak lulus. Itu tuh kayak mandi nggak basah, makan nggak nafsu gitu. Pasti itu kayak gitu. Terus juga di Korea juga banyak yang sepi pabriknya, banyak yang pabriknya bangkrut, yang tutup, yang pindah-pindah, yang nggak tahu mau nyari apa. Gue bukan orang yang expert di bidang kayak gitu ya. Soalnya gue mah cuma slow living aja di Korea gitu. Kayak yang penting kerja, gaji nggak telat, nggak bawah banget, nggak di bawah UMR, udah gitu aja cukup gitu. Soalnya alhamdulillah gaji di pabrik gue lumayan ya gitu, walaupun nggak gede banget tapi ya lumayan gitu. Terus alasan kenapa gue ikut C2G Korea, padahal ada banyak sekali instrumen atau jalan-jalan kesuksesan lainnya. Jadi gini guys, jadi lingkungan gue itu di desa ya, kan gue kan orang desa kan. Jadi rata-rata itu pada pergi ke luar negeri. Dan temen tongkrongan gue itu banyak rata-rata perginya ke Korea gitu. Banyak
banyak lah yang pergi ke Korea gitu. Terus akhirnya gue keajak gitu. Kalau boleh jujur ya, dulu sebelum gue ikut pembelajaran Korea, gue itu sudah belajar bahasa Jepang dan gue udah lebih tahu dikit bahasa Jepang gitu, kayak konbanwa, konnichiwa, ohayo gozaimasu, gomenasai gitu. Kayak karena gue ya mungkin bukan wibu sih, cuman seneng nonton anime gitu. Nah, terus kenal temen yang ngajakin kesini dan alhamdulillah waktu gue ujian itu gue langsung lulus. Soalnya banyak temen-temen gue yang nggak lulus ya, yang dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak lulus. Terus akhirnya waktu kemarin ikut lulus, alhamdulillah bareng sama gue langsung lulus gitu. Soalnya ada temen gue yang kalau nggak salah itu 4 kali ujian apa 3 kali ujian gitu, dia baru lulus gitu. Bayangin coba, gue cuman 1 kali ujian dan itu langsung lulus. Dan gue seneng lah, gue jujur cukup seneng gitu. Terus nggak sempet nunggu lama ya, jadi gue Februari ujian, Maret gue pengumuman kelulusan, bulan Juni itu gue dapet SLC guys, dapet SLC massal. Bulan Juli pas gue ulang tahun itu gue prelim. Nah abis prelim itu selang 2 minggu apa, kalau nggak salah 2 minggu dah, 2 minggu gue berangkat ke Korea dan menjadi kuli dengannya bayaran cukup premium ya. Jadi itu ceritanya awalnya. Cuman kalau alasannya itu ya sudah pasti karena saya miskin. Dulu cukup buat makan, jadi keluarga gue itu cukup buat makan sama nyaur utang, tapi nggak cukup buat dugem, buat pacaran. Jadi saya kalau pacaran tidak pernah minta uang, makanya saya tidak pacaran. Jadi itu juga faktor ya kenapa gue tuh pengen kerja yang jauh-jauh kayak gini. Ya karena pengen bantu orang, bukan membantu orang tua. Jadi gue tuh prinsipnya dulu gini, kalau gue nggak bisa bantuin orang tua, ya seenggaknya gue nggak menyusahkan. Jadi gue bisa hidup dari apa yang gue cari gitu, nggak harus minta orang tua gitu, nggak harus ngasih juga, tapi gue bisa hidup tanpa harus minta gitu. Gue tuh dulu kayak gitu prinsipnya awalnya. Gue juga banyak ya seperti patah hati. Ini tuh gue tuh di Korea tuh kayak sebagian dari pengalihan gitu. Bukan jadi pengalihan awalnya, cuman akhirnya ini yang jadi pengalihan gitu. Gue putus dari mantan gue, lama banget nggak bisa move on. Gue naik gunung buat biar bisa move on, nggak move on. Naik gunung lagi nggak move on, naik gunung lagi nggak move on, naik gunung lagi nggak move on. Akhirnya gue memutuskan buat berangkat ke Korea. Terus gue berangkat ke Korea, alhamdulillah dikit demi dikit udah bisa berdamai ya. Soalnya prinsip gue tuh dulu kayak gini, kayak ngikutin Sawin gitu loh kan. Sawin tuh kayak paduka lord kebanggaan, kayak apa ya, kayak paduka. Itu panutan gue banget sob, anjir. Jadi Sawin tuh dulu pernah bilang ini, kalau haus obatnya minum, kalau lapar obatnya makan. Jadi kalau patah hati obatnya pengganti. Nah gue tuh dulu nyari penggantinya ini apa gitu. Entah itu jalan-jalan, entah itu punya cewek baru, yang ternyata cewek barunya juga nggak begitu keren amat. Akhirnya gue tinggalin lagi. Akhirnya ya gimana ya, kalau gue jalan bareng sama orang yang nggak mau berkembang ya gue nggak mau juga gitu. Ini bukan gue sosokan ya, ini cuman nyampein aja gitu. Kenapa gue bisa pisah gitu sama cewek, sama mantan gue dulu. Dan akhirnya itu
yang jadi alasan kenapa gue berangkat ke Korea gitu. Jadi gue itu dulu cukup tersepelekan. Enggak lah, ini jadinya jualan kisah sedih anjir. Enggak jadilah. Nah, ini cukup asik ya. Cukup menyenangkan. Terus waktu dulu tuh gue gini, pas awal-awal gue datang ke Korea itu lumayan kaget ya, ternyata di sini tuh nggak seindah foto profil, nggak seindah jalan-jalannya gitu. Tapi di saat orang-orang lain tuh ngeliatin susahnya di Korea, banyak yang kena kasus di Korea, terus kayak Korea tuh kerjanya keras begini-begini. Nah, gue tuh pengen ngambil dari sisi lainnya. Gue tuh pengen jalan-jalannya di Korea gitu. Gue pengen jalan-jalan, nyari-nyari sesuatu yang itu membuat orang itu tertarik. Itu karena seneng, bukan karena duitnya, bukan karena kasusnya gitu. Kenapa gue nggak pernah minta collab sama orang? Karena gue nggak mau terkesannya gue pansos gitu. Dan ya gue juga lone wolf lah, jadi gue seneng sendirian aja gitu. Ngapain? Karena ini kan galeri gue, jadi semua media di Instagram, TikTok, Twitter, Thread, story WA, terus pokoknya semua media tentang gue yang gue posting di media sosial gue itu adalah galeri. Mau lo suka, mau lo kagak suka, gue tidak peduli. Saya tidak peduli. Fuck. Ya itu selalu aja gitu. Kalau lo suka ya udah, kalau lo nggak suka ya sudah. Kan ini buat gue tonton kalau gue udah pulang ke Indonesia. Dan apakah gue saat pulang ke Indonesia menjadi orang yang sukses? Amin. Dan gue juga pasti bakal lanjutin terus ya. Buat walaupun gue udah pulang ke Indo, gue bakal terus ngevlog mungkin. Emangnya pasti banyak kejutan aja gitu. Tapi emang bener ya, Korea itu bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Korea itu cuma salah satu jalan untuk sukses, dan perubahannya itu bener-bener kayak boom tuh. Beneran. Gue kayak yang nggak pegang duit, kelebihan duit gitu. Bener-bener kirim ke orang tua masih nyisa banyak, masih bisa buat foya-foya, ngirim ke orang tua masih sisa banyak gitu. Ya gue juga alhamdulillah sih. Nggak cuma di sini, yang di Jepang juga bisa kayak gitu, yang di luar negeri lain juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus ke Korea. Kalau ngerasa ke Korea itu cukup sulit, masih banyak opsi lainnya. Banyak banget opsi lainnya. Yang punya warung, masih banyak opsi lainnya. Jadi nggak harus ke Korea. Kalau yang penting nyari duit. Tapi kalau pengennya emang ke Korea, ya berjuang. Nggak ada sesuatu yang mudah untuk didapat selain tanpa pengorbanan gitu. Gue itu ngebuang satu tahun gue buat sekolah, pinjam sana pinjam sini. Gue itu berangkat ke Korea minusnya itu sekitar puluhan juta. Gue bukan berasal dari orang yang berada gitu, cuma cukup buat makan sama cukup buat bayar hutang. Itu juga tapi kadang kurang gitu. Jadi gue itu nggak bisa berekspresi kayak teman-teman lain, kayak bisa ikutin hobi mereka gitu. Gue nggak bisa, gue harus cari sendiri buat itu. Jadi gue emang harus berjuang ya sama
Jadi gue berangkat ke Korea itu gue minus puluhan juta, dan itu gue cukup 3 bulan di sini, 3 bulan di Korea, dan itu sekitar 70 juta kayaknya apa ya, 70 juta lunas, bonus iPhone 15 Pro Max waktu itu pas baru keluar. Gue beli di 1,8 juta Korea won, itu sekitar berapa ya, 20-an lah, 20 jutaan lah. Itu gue dapat iPhone 15 Pro. Alhamdulillah. Ini buat sharing aja ya temen-temen ya, mungkin bisa buat motivasi juga. Intinya kayak gini, buat yang gagal tapi masih pengen nyoba lagi, kesempatan gak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti mencoba, kata Lord Sawin. Jadi makanya itu bisa dijadiin prinsip gitu buat temen-temen kalau emang masih pengen berjuang buat pengen kesini gitu, jangan pernah nyerah. Temen gue ada yang 4 kali ujian baru bisa berangkat gitu. Tapi kalau yang udah nyerah kayak fuck deh, gue udah capek, gue di PHP-in mulu sama G2G gitu, lo bisa cari alternatif lain. Kayak hidup itu pilihan, lo bisa memilih untuk lanjutin lagi G2G Korea, kalau enggak lo bisa memilih yang lain. Yang bodoh itu ketika lo memilih kemudian lo mengeluh, dan yang lebih bodoh lagi itu ketika lo sudah mengeluh tapi lo nggak mencoba pilihan lain gitu, kata Lord Jamin juga. Intinya apa ya gitu deh. Gue juga bingung anjir ngomong apaan, gak jelas. Tapi semangat aja karena memang harus semangat jalanin hidup, bos. Penyesalan itu gimana ya? Mungkin gue juga kalau dulu nggak berangkat ke sini, gue nggak bakal kayak gini sekarang gitu. Jadi emang bener-bener merubah semuanya, benar-benar merubah semuanya. Naik levelnya itu bener-bener naik level, bos. Gue juga nggak tahu ya, karena gue kan nggak pernah megang duit banyak gitu, terus tiba-tiba di sini dapat gaji lumayan gitu, nggak segede Timothy Ronald, jauh banget dari Timothy Ronald. Jadi kita nggak membahas dari bisa kaya nggak sih gitu, cuman buat orang-orang desa kayak gue ini cukup bisa diinvestasikan juga hasil dari sini. Dan gue bisa jalan-jalan di Sabtu Minggunya, gue nggak pernah kekurangan, keluarga gue nggak pernah kekurangan. Cuman mantan aja kemarin kekurangan, katanya gue cuman ngasih segini, terus dia dapat cowok baru yang ngasih semua gajinya. Anjing, ini gue lumayan kesel ya, karena itu gue ngasih ikhlas loh, nggak pernah nyenggol ini itu. Tiba-tiba dia bilang katanya gue cuma ngasih segini, terus dia ngasih full gaji cowoknya yang kerja di Indonesia. Anjing, lo kalau gue kasih yang full di sini, pala lo gede bangsat. Lo udah hedon anjing. Mikir lah. Ya makanya gue mending gak lah sama yang itu. Akhirnya gue kan selalu betting ya, kalau mau milih gitu, kayak taruhannya itu gedenya kemana gitu, antara gede ke sini apa ke sana. Ternyata gue taruhan kalau yang ini itu bakal nggak beres deh, jadi gue taruhannya ke sana, yang akhirnya yang ke sana itu malah bikin gue jauh lebih baik, jauh lebih seneng, jauh lebih bahagia, jauh lebih ngerti arti hidup gitu. Anjay, arti hidup cenah anjing. BTW gue itu orang Jawa ya guys ya, Jawa Tulen, gak ada keturunan Cina, gak ada keturunan Betawi, tidak ada keturunan Sunda. Cuman gue berbaur sama mereka karena gue itu orang Cilacap. Jadi Cilacap itu ada yang Sunda, ada yang Jawa, dan gue campur gitu waktu sekolah dulu. Jadi itu aja guys. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil jalan-jalan, soalnya gue pengen bikin vlog apa gitu nanti, nggak tahu.
Nanti ini gue pengen posting di YouTube. Yaudah, ini sebagai video pertama gue perkenalan. Gue Ibnu Prasetyo. Gue bisa panggil gue Pras aja gitu, yang biar simple lah. Dan gue nggak menutup untuk bisa berteman dengan siapapun dan gue akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang lo pengen tanyain ke gue dengan perspektif gue tentunya. Jadi gitu aja dulu ya. Bye bye.